Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Anas. Saya Fatih, Rafael, dan Hanif akan membahas tugas satu kelompok, yaitu topiknya integrasi API publik menggunakan Flash Python. Judul tugasnya membuat website menggunakan Flash dengan data dari API publik. Jumlah anggota minimal 2, maks 3 mahasiswa. Kebetulan kelompok kami 3 orang. Nah, di sini kita menggunakan Python, Flash, HTML atau CSS sederhana, dan Public API. Nah, di sini juga ada ketentuannya, website minimal memiliki halaman utama, yaitu menampilkan data dari API publik yang kita sudah tentukan. Yang kedua, pengambilan data API-nya menggunakan library request. Ketiga, menampilkan data dinamis. Nah, data API ditampilkan menggunakan HTML template Flash, looping data, card, atau table, ataupun list. Yang keempat, tampilannya user-friendly, memiliki minimal judul halaman, ada gambar, ada data atau deskripsi, dan ada navigasi sederhana. Nah, nanti di sini juga ada output yang dikumpulkan apa, bisa dilihat. Selanjutnya saya akan mulai membahas tugasnya. Jadi pertama, di sini pada VS Code saya membuat folder baru ya bernama Flash Python. Lalu struktur tugasnya itu ada app.py ya, app.py, lalu juga ada folder static. Di sini berisi style CSS, lalu ada folder template. Di sini ada base HTML, index HTML, kontak HTML, product.html. Nah, untuk VNV di sini itu untuk virtual environment Python-nya. Nah, berikutnya kode source code-nya akan dibahas oleh Rafael. Silakan Rafael. Oke, pertama dari app.py, di mana ini berfungsi sebagai otak atau pusat dari aplikasi yang kita buat. Kedua ada folder template, ini menjadikan wajah aplikasi tempat kita menyimpan file-file HTML. Yang ketiga ada folder static, berfungsi sebagai tempat penyimpanan file. Di sini isinya style.css. Untuk awal-awal dari app.py ini kita melakukan form flash, import flash, render underscore template, import request, di mana ini berfungsi untuk kami mengambil repo dari flash dan request. Untuk API URL yang kami gunakan di sini ada https vectorapi.com dengan limit 6, di mana berarti produk akan kami taruh adalah berjumlah 6. Lalu ada app root, berfungsi untuk mengarahkan ke tampilan CSS yang kita buat. Ada return render underscore template and product HTML, nantinya untuk menampilkan data API ke produk HTML kita. Lalu aplikasi ini akan berjalan di port 5000, terlihat dari app run di through port 5000. Oke, selanjutnya ke style.css. Di style.css ini ya tentunya akan berisi tentang bagaimana kami menghias website ini. Di sini kami menggunakan warna putih, hitam, ataupun abu-abu. Lanjut ke base.html. Di sini akan berisi tentang bawaan HTML yang kami buat sebagai pusat utamanya di web. Lanjut ke index.html. Akan berisi tentang index HTML. Di sini ada katalog produk. Lanjut ke kontak.html. Di kontak.html ini akan berisi tentang kontak-kontak dari kami yang akan ditampilkan di website. Lanjut produk.html. Di sini akan berisi tentang produk dan hasil dari API yang sudah kami tarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hanif. Baik, eh,
Saya di sini akan menjelaskan tampilan dari hasil kode ini ya. Langkah pertama untuk menjalankan webnya itu dengan Python app.py. Nah, yaitu running di server localhost ya 127. Oke, lanjut ke websitenya. Nah, di sini ada 3 halaman. Untuk nama websitenya yaitu ada Kicau Store. Oke, ya di sini menampilkan selamat datang di Kicau Store dan mengenalkan website ini tentang eh, e-commerce ya. Lalu lanjut ke halaman berikutnya yaitu pada produk. Nah, di sini adalah halaman utama yaitu hasil dari API yang diambil. Ada 1, 2, ada 6. Nah, ada 6 data dummy di sini. Ada ID, kategori, ada judul dan harganya ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya yaitu ada kontak. Di sini ada nama pengembangnya dan kampus di TTS. Baik, Oke, ya. lanjut. Mungkin dari kelompok kami cukup, kurang lebih itu saja yang bisa kami bahas dari tugas satu kelompok ini ya, dari matkul pemrograman backend. Jadi kalau bisa dilihat, ini website sudah memenuhi dari ketentuan yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk ini HTML template class itu ada di VS Code ini yang tadi template ini HTML-nya. Nah, untuk looping data itu, jadi kita hanya membuat satu script HTML lalu dari API-nya akan dibuat ulang ya. Nah, di sini bisa dilihat dari bagian sini ya, dari produk HTML. Nah, ini kita cuma bikin satu kali aja. Nanti setiap ada API yang dipanggil, misalnya ada 6, maka ini akan melakukan pengulangan sebanyak 6 kali. Jadinya akan ditampilkan seperti tadi ya di halaman produk, di ini. Nah, ini tiap gambar yang ada pun itu semua dari API yang ada, dari judul, harga, datanya itu sesuai dengan yang API public yang kami tentukan. Jadi mungkin itu saja cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.